Pernah kepikiran gak sama kalian? Seseorang yang banyak tersenyum, terlihat sangat hangat dan juga ramah, justru bisa menjadi seseorang yang paling berbahaya. Gimana kalau semisal aku bilang, ada seorang nenek tua yang bisa membunuh seseorang, tapi bukan dengan senjata mematikan, melainkan hanya dengan secangkir kopi, makan malam bersama, jamuan hangat, dan cinta yang sempurna, justru bisa menelan korban. Kok bisa? Hai, selamat datang lagi di Kisah Kriminal Nyata. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sedang berbahagia ya. Amin. Untuk para pecinta kriminal semua dari seluruh dunia, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Namanya Nani Hazeldos. Pas waktu aku nerima cerita ini tuh bener-bener salah satu cerita dengan arsip yang bener-bener bikin aku merinding banget dan bergidik ngeri. Kalau kalian denger sampai full, pasti kalian akan merasakan hal yang sama. Jadi, Nani Hazeldos ini lahir pada tahun 1905 di Amerika. Keluarga Nani seperti keluarga pada umumnya, tampak sederhana. Namun ayahnya Nani, yaitu James Hazel, memiliki kepribadian yang cukup keras, dingin, dan mendidik anak-anaknya itu penuh dengan amat disiplin. Jadi anak-anaknya itu nggak boleh sampai dandan sama sekali, benar-benar harus look senatural mungkin, nggak boleh ada sebuah polesan. Jadi anak-anaknya ini nggak boleh juga banyak bersosialisasi, yang menimbulkan anak-anaknya jadi pada introvert gitu. Benar-benar ansos banget, juga harus senatural mungkin, sesederhana mungkin. Aku nggak ngerti sih apa maksud dari ayahnya tuh sampai kayak gini gitu kan. Oke lah kalau misalkan soal dandan itu nggak harus, tapi maksudnya kalau soal bersosialisasi kok bisa gitu loh melarang anaknya bersosialisasi. Jadi dari didikan ayahnya ini, cinta yang hangat tidak pernah datang dari keluarga ini. Tapi dari kehidupan Nani yang kaku, yang jauh dan tidak boleh bersosialisasi ini, Nani menemukan caranya sendiri nih buat membuat hidupnya tuh nggak terlalu kaku. Dan dia memiliki imajinasi yang sebenarnya sangat manis, terus juga sangat diidam-idamkan gitu kan oleh semua orang. Apa itu? Kisah cinta romansa yang sejati. Jadi Nani itu sering baca-baca majalah percintaan. Dia benar-benar bisa berdiam diri lama banget di kamar cuman buat baca kisah cinta romantis sampai beres. Dan itulah sumber kebahagiaan Nani, agar dia juga nggak ngerasa kaku. Dari hobinya Nani yang suka baca majalah-majalah romansa ini membuat Nani memiliki sebuah ekspektasi dalam sebuah hubungan. Jadi dari majalah-majalah yang suka kita baca, majalah romantis itu kan pasangannya pasti penuh perhatian, gak ada konflik, gak cuek gitu. Nah dari situlah Nani pun punya standar memiliki pasangan atau memiliki sebuah hubungan yang harus laki-lakinya perhatian, gak ada konflik, benar-benar sesuai sama apa yang Nani pikirkan gitu. Seiring berjalannya waktu, tepat pada usia Nani yaitu 16 tahun, Nani sudah memutuskan untuk menikah. Nani menikah dengan Charlie Bex. Tapi sedihnya bukan cinta romansa yang dia temukan seperti di majalah-majalah yang dia baca. Justru Nani menemukan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, suka minum alkohol, bahkan suka selengki sana-sini gitu. Itu benar-benar jauh dari ekspektasi kisah cinta romantisnya Nani. Dari pernikahannya Nani juga Charlie, mereka pun dikaruniai 4 orang anak, di mana keempat anak itu tumbuh dengan menggemaskan, lucu, dan diimpikan oleh semua orang tua lah. Gitu kan, tentunya para orang tua seneng dong ketika anaknya lahir gitu. Namun ada satu hal yang benar-benar mengerikan dan janggal. Saat Nani menjalani kehidupannya seperti biasa gitu kan, menghadapi suaminya yang suka selengki, minum, dan dia juga tidak bertanggung jawab pada anak-anaknya. Pada satu malam, entah bagaimana, keempat anaknya dinyatakan tewas. Nani pun jelas panik dong, langsung membawa keempat anaknya ini ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit hanya bilang kalau misalkan
keempat anaknya ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Apa yang dialami oleh keempat anaknya ini, pihak rumah sakit menjelaskan sedikit tapi nggak secara detail. Kalau misalkan keempat anaknya ini meninggal dengan awal gejalanya ini muntah-muntah, terus juga tiba-tiba banyak kekurangan cairan dan ada maksudnya kesalahan dalam, entah ya, aku nggak terlalu paham gitu kan, tapi yang dari aku baca dan research itu tuh kayak kesalahan fungsi tubuh gitu. Jadi dinyatakan meninggal lah gitu. Dari situ Nani jelas sangat terpukul, jelas bersedih, jelas kehilangan nyawanya gitu kan. Namun meninggal keempat anaknya ini nggak ada kayak penyelidikan atau misalkan nggak ada kasus yang diusut gitu dari meninggalnya anaknya ini gitu. Jadi ya udahlah, Nani berusaha untuk ikhlaskan, terus juga dia berusaha untuk menata kehidupan yang baru gitu, meskipun berat gitu kan, harus kehilangan anaknya. Nani setelah itu akhirnya memutuskan untuk berpisah dari suami pertamanya, yaitu Charlie Bax. Nani memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki bernama Frank Harrelson. Frank sedihnya lagi di sini ternyata sama saja dengan suami Charlie pertama. Ia pun suka mabuk, ia pun suka selengki, bahkan Nani dan juga Frank ini kebilang gak harmonis lah gitu loh. Hubungan mereka tuh lebih parah dari yang pertama. Si Frank ini tuh suka kasar ke Nani gitu kan. Bener-bener nikahnya Nani kedua ini tuh jauh dari ekspektasinya lagi gitu. Dimana dia kan gak mau bertengkar, dimana pengen punya pasangan yang perhatian gitu kan, apalagi gak suka selengki. Justru benar-benar kebalikan banget. Nani menemukan laki-laki yang kedua ini, si Frank ini ya benar-benar jahat gitu loh, suka selengki, terus juga suka main tangan gitu kan. Tapi Nani memutuskan untuk tetap bertahan. Namun di suatu sore, tiba-tiba waktu mereka beres sore mau ke malam lah gitu kan, beres makan malam gitu kan, kayak biasa aja. Nani tuh memang tipikal perempuan yang penuh perhatian banget lah. Dia benar-benar ngurus suaminya gitu, dari bahkan bajunya sampai makannya, apapun Nani tuh urusin gitu kan. Waktu pas mereka lagi makan malam dinner biasa gitu, tiba-tiba suaminya mendadak jatuh. Ya, jadi suaminya Nani ini tiba-tiba jatuh gitu. Nani pun langsung panik dong, langsung dibawalah tuh ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, sedihnya lagi, tiba-tiba si Frank ini dinyatakan meninggoy. Ya, jadi Frank tiba-tiba dinyatakan meninggoy oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak mendalami lebih dalam. Mereka cuma bilang kalau misalkan meninggalnya Frank ini mungkin karena kebanyakan minum alkohol gitu loh. Jadi membuat ya tubuhnya banyak yang rusak gitu. Di situ Nani jelas sedih lagi lah. Sebelumnya dia kehilangan anak, sekarang dia harus kehilangan suami yang keduanya. Meskipun si Frank ini terdengar dan terlihat kasar, tapi Nani juga mencintai Frank gitu. Kehidupan pun harus terus berlanjut. Nani menjalankan kehidupannya seperti biasa, tapi di sini Nani bertemu lagi dengan seseorang yang dia sukai atau cintai. Di sini Nani langsung memutuskan untuk menikah lagi. Menikah yang ketiga ini dengan laki-laki bernama Arlie Lanning. Arlie, syukurlah di sini dia lebih tampak stabil dari kedua mantan suami Nani. Dimana Arlie ini cukup kebilang penuh perhatian, juga sayang banget lah sama Nani gitu kan. Terus juga mereka saling merawat gitu. Cuman di sini ada yang tidak Nani suka, yaitu Arlie sering sekali pulang larut malam. Jadi si Nani dibiarkan kesepian gitu kan di rumahnya gitu, karena si Arlie ini ya dia juga pekerja keras gitu dan pulangnya tuh sering larut malam gitu. Pernikahan Arlie dan juga Nani ini tampak berjalan biasa lah ya, romantis. Tapi di suatu malam, pada saat mereka lagi makan malam gitu, lagi dinner gitu, berjalan biasa, aman aja gitu. Mereka pun memutuskan untuk tidur gitu kan. Dan pada saat tidur gitu kan, tidur berganti jam, tiba-tiba pagi Arlie tidak sadarkan diri. Di situ Nani sangat bingung dan menggernyit. Kenapa ini suami saya gitu kan? Akhirnya Nani pun langsung menelpon pihak ambulans. Dan pihak ambulans pun segera datang untuk membawa Arlie ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, ternyata sedihnya Arlie dinyatakan tewas. Di sana Nani pun sangat-sangat terpukul. Karena apa? Karena dia baru saja menemukan, mungkin masih belum seperti laki-laki idaman yang dia sangat inginkan, tapi setidaknya laki-laki ini berbeda dari mantan suaminya yang sebelumnya.
Dimana Arlie itu penuh perhatian, terus juga gak kasar gitu kan, terbilang stabil lah gitu. Tapi justru Nani harus kehilangan suami tercintanya. Dan dari sini hidup Nani tidak stuck di kesedihan atau masa lalu. Nani pun terus harus melanjutkan kehidupannya. Dia pun harus tetap bisa menghidupi dirinya gitu kan. Dia fokus bekerja lah gitu. Terus juga fokus untuk menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Meskipun harus kehilangan suaminya. Ya, waktu pun terus berlalu, Nani ternyata menemukan lagi seseorang yang menurut dia mungkin ini bisa jadi ending lah dari cerita romansa gitu kan, romansanya gitu dari pernikahan-pernikahan sebelumnya. Nani bertemu seorang laki-laki bernama Richard Morton. Richard ini juga kebilang laki-laki yang baik, terus juga penuh perhatian dan juga menyayangi Nani. Nani dan juga Richard benar-benar seperti pasangan baru yang terlihat sangat romantis gitu kan, terlihat sangat serasi. Dan di situ juga Richard lebih banyak perhatiannya ke Nani, terus juga dia nurut lah apa yang dikatain Nani gitu. Karena Richard yang benar-benar menurut pada Nani karena ingin membahagiakan istrinya, Nani pun menyarankan kepada Richard untuk membuka sebuah asuransi jiwa. Dimana awalnya Richard mungkin ada sedikit keraguan gitu, ngapain bikin asuransi jiwa gitu kan, sebenarnya penting cuman ya buat apa gitu. Richard tuh kan ya mikir gitu kan. Tapi akhirnya Richard pun setuju setelah Nani menjelaskan kalau misalkan ya butuh ketika misalkan nanti kita sakit atau gimana, itu kan butuh di masa depan gitu. Akhirnya Richard pun mengikuti Nani untuk membuka asuransi jiwa. Waktu pun berjalan seperti biasa gitu. Pada waktu polis asuransi itu aktif, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang benar-benar mengagetkan. Karena pasalnya, Richard dinyatakan meninggoy. Dan meninggoynya Richard ini benar-benar membingungkan. Dan juga membuat pihak rumah sakit pun terheran gitu, apa sebenarnya penyebabnya gitu. Tapi tidak diselidiki lebih lanjut karena pada zaman itu gitu kan kematian itu dianggap ya sebuah takdir gitu, itu rencana Tuhan gitu. Jadi ya udah gitu. Di sini Nani gimana? Ya Nani jelas sedih lah gitu. Dia harus kehilangan 4 suaminya gitu kan. Dia udah menikah 4 kali juga nih Nani kehilangan suaminya. Di sini tapi tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan atau keanehan. Jadi Nani ya sambil berduka, dia sedih gitu kan, dia terus harus bisa melanjutkan kehidupannya. Dan polis asuransi yang sudah diaktifkan oleh Richard itu pun jadi milik Nani karena ya untuk kehidupan Nani lah ya di sini gitu kan. Seiring berjalannya waktu lagi, di suatu hari Nani bertemu dengan seorang laki-laki. Entah bagaimana Nani ini kayaknya gampang kesemsem deh, terus gampang juga decide buat merit gitu. Dia kayak ketemu yang emang ganteng gitu, atau misalkan ketemu emang yang penuh perhatian atau bikin Nani nyaman, langsung decide udah nih kayaknya aku harus nikahin nih laki-laki ini gitu kan. Iya kayak gitu. Nani memutuskan menikah lagi untuk kelima kalinya. Nani memutuskan menikah lagi dengan Samuel Doss. Tapi di sini Samuel berbeda dari laki-laki sebelumnya. Samuel hidupnya benar-benar amat sehat lah. Samuel nggak pernah minum alkohol. Terus juga Samuel ini nggak pernah ada riwayat sebuah penyakit gitu. Jadi Samuel ini benar-benar menjaga tubuhnya lah gitu loh. Dia tetap suka berolahraga, terus juga minum-minum dan makan makanan yang sehat gitu. Nani dan juga Samuel, iya seiring berjalannya waktu pun kehidupan atau pernikahannya tuh ya biasa aja gitu. Tapi memang ada sesuatu hal yang bikin Samuel ini bingung. Pasalnya Nani ini sangat amat perhatian. Nani ini benar-benar mengurusi suami itu dari mulai bajunya, makannya, semuanya lah Nani urusin gitu. Tapi anehnya Samuel ini merasa tubuhnya nggak enak. Setiap kali Samuel ini pulang ke rumah dan makan makanan dari Nani. Jadi ketika Samuel makan masakan dari Nani ini, dia tiba-tiba merasa tubuhnya ini lemah, terus juga dia merasa nggak punya energi yang lebih gitu kan, atau badan-badannya ini pada ngilu-ngilu gitu kan, kayak ya nggak enak aja gitu loh. Samuel di situ ngerasa aneh, tapi dia mikir juga, masa sih masakan istri aku aneh-aneh gitu kan, nggak mungkin lah. Dia masih tetap berusaha untuk nyangkal gitu kan, sampai ya udah gitu biasa aja. Tapi Samuel juga mencoba untuk membandingkan nih, nge-compare ketika Samuel beberapa hari nggak pulang ke rumah lah gitu karena ada urusan kerja juga. Samuel di sana makan makanan yang sudah disediakan oleh tempat kerjanya atau di luar gitu. Tapi badan Samuel tuh nggak lemes-lemes, nggak aneh-aneh gitu kan, nggak
gimana-gimana gitu, sehat-sehat aja gitu. Tapi saat kebingungan itu menghantui otaknya Samuel, Samuel juga berniat untuk ke dokter. Jadi dia konsultasi nih, nanya gitu kan ke dokter, "Dok, kenapa sih ketika aku makan masakan istri aku kok badan aku kayak jadi nggak enak gitu, banyak pegal-pegal atau misalnya banyak ngilu-ngilu lah, nyeri gitu kan." Dokter pun mengecek, kayaknya nggak ada yang aneh gitu, tapi nanti coba saya ikuti perkembangan dari kamu gitu kan, bagaimana kalau misalnya memang itu masih berlanjut, mungkin ada sesuatu yang salah, kata dokternya. Saat Samuel sudah harus kembali ke rumahnya gitu kan, bereslah tugas di luar rumah karena kerjaannya. Samuel pun ya biasa aja gitu, makan masakan Nani gitu kan. Tapi pada waktu Samuel balik lagi ke rumahnya, Samuel tuh merasa badannya tuh melemah lagi, gak enak badan lagi nih. Terus Samuel bergegas lah ke dokter, karena kan dokter pengen tahu nih gimana badan Samuel. Di situ Samuel ngejelasin, "Dok, ini kok badan saya lemah lagi ya gitu kan, ini kenapa sih gitu loh, saya ngerasa nggak nyaman kayak gini," kata Samuel. Di situ dokter pun ikut kebingungan memantau gimana kondisi kesehatan Samuel, karena gejalanya ini nggak konsisten gitu. Gejalanya ini juga jauh dari kata penyakit biasa, dan itu membuat dokter ini ya agak sedikit curiga, kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Dan saat itu pun dokternya mulai meresepkan sebuah obat lah, coba Samuel minum obat ini dulu gitu, bagaimana perkembangannya. Kalau memang benar-benar masih belum sembuh dan masih terus tidak konsisten kayak gini, dokter bakal melakukan tindakan lebih lanjut. Samuel pun akhirnya pulang ke rumah lah gitu kan, ya udah biasa aja, dia nggak cerita ke Nani gitu, kayak udah dia cuman kayak seperti Samuel biasa lah gitu pada saat di rumah gitu. Pada tahun 1954 ada juga sebuah tragedi yang benar-benar memilukan, tapi menjadi titik balik yang menegangkan dan juga gak masuk di akal. Jadi sedihnya Nani harus membawa suaminya Samuel ke rumah sakit karena tiba-tiba Samuel benar-benar makin melemas dan tubuhnya makin tidak bisa untuk beraktivitas seperti biasa gitu kan. Pada saat Nani membawa Samuel ke rumah sakit, para dokter pun langsung menangani Samuel gitu. Tapi sedihnya di sini dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa Samuel. Jadi Samuel dinyatakan meninggal di rumah sakit. Ya, suami Nani yang kelima ini meninggal juga di rumah sakit. Namun di sini para dokter yang sebelumnya udah mengikuti perkembangan dari tubuhnya Samuel merasa ada sesuatu yang janggal, karena sebelumnya mereka udah ngerasa sesuatu yang aneh kan. Di sini makin janggal lah, karena tiba-tiba Samuel dinyatakan meninggal. Dan di sana para dokter pun tidak mau menandatangani surat kematian. Karena apa? Karena mereka mau menyelidiki lebih dalam dulu apa sebenarnya penyakit yang dialami oleh Samuel atau apa yang terjadi di tubuhnya. Dokter ini pun akhirnya berunding nih harus ngapain gitu kan, dan dia pun sebenarnya bilang ke Nani, "Apakah kami bisa untuk melakukan otopsi?" Ya, dokter memutuskan untuk melakukan autopsi terhadap jasad Samuel. Di sana Nani pun ya udahlah mengiyakan. Dan dari sinilah titik balik mengerikan pun diketahui. Saat para dokter ini mengotopsi jasad Samuel, dokter ini tercengang karena pasalnya dokter menemukan sebuah kadar arsenik yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Kadar arsenik ini pun bukan skala kecil, tapi sudah masuk skala tinggi. Dan dari sini dokter pun sudah langsung memutuskan bahwa ini bukan meninggal biasa, ini melainkan pembunuhan, karena kadar arsenik tidak boleh sama sekali ada di dalam tubuh manusia. Dokter ini pun langsung menyerahkan berkas jasad Samuel kepada pihak kepolisian. Akhirnya pada saat penyerahan itu pun dokter menjelaskan kepada pihak kepolisian, dan di sana pihak kepolisian pun langsung curiga dan mendalami kasus ini. Polisi langsung menuju ke rumah dari Samuel dan juga Nani. Di sana polisi menemukan Nani yang sedang berduduk santai dan dengan senyuman yang hangat. Pada saat polisi datang, Nani tersenyum dan menjamu ramahlah para polisi gitu kan. Nani pun mempersilahkan polisi untuk masuk. Pada saat polisi itu masuk, polisi pun langsung duduk dan menginterogasi Nani. Ya, polisi menginterogasi Nani. Karena ternyata polisi sebelum mendatangi rumah Nani, mereka menyelidiki siapa Nani ini sebenarnya. Dan dari apa yang mereka selidiki tersusunlah sebuah rangka.
di mana banyak keanehan yang terjadi pada hidup Nani dan di mana hal itu pun terasa amat janggal. Jadi, pada saat Nani diinterogasi, dia sangat tenang. Polisi ini menanyakan keempat anaknya, suami-suaminya yang meninggal sebelum Samuel. Di situ, Nani menjelaskan dengan tenang dan senyum yang hangat. Kalian bayangin, Nani masih bisa tersenyum, terus juga Nani juga menjelaskan dengan amat tenang. Nani di situ ngomong ke polisi, "Baik, karena kalian sudah mengetahui siapa saya dan juga silsilah kehidupan saya sebelumnya, saya di sini mau menjelaskan." Dengan senyum hangat, dengan santainya dia ngelihat polisi gitu kan, dia ngomong kayak gitu. Di situ polisi pun agak terkaget dan juga kecurigaannya mereka pun semakin besar. Di sana Nani menjelaskan kalau misalkan kehidupannya itu dia hanya ingin cinta yang sempurna. Cinta yang menurutnya itu sesuai dari majalah yang dia baca, sesuai dari ekspektasinya, tidak ada kesalahan atau kecacatan sedikit pun. Nani hanya ingin kehidupan yang seperti itu. Lantas apa hubungannya? Dan dari sinilah, karena selama 5 pernikahan Nani tidak menemukan hal seperti itu. Selalu aja ada defect, kata Nani. Selalu aja ada kekurangan. Entah itu ini, entah itu itu. Jadi Nani itu gak puas. Padahal sebelumnya dia memiliki 2 suami tuh yang better gitu, yang nurut, penuh perhatian, sayang gitu. Tapi masih ada celah kekurangan yang dimiliki oleh suaminya ini. Dan dari situlah Nani memutuskan untuk membunbun suami atau orang-orang terdekatnya yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga kehidupan yang Nani inginkan. Ya, kayak gitu. Nani hanya menjelaskan itu. Polisi pun di situ kaget dan juga bingung, ini orang tuh masih waras atau enggak gitu. Dia ngebun-bun cuman karena kehidupannya tuh enggak sesuai ekspektasinya. Polisi pun langsung menanyakan apa yang digunakan oleh Nani untuk pembun-bun setidaknya 11 korban. Ya, 11 korban Nani. Di situ Nani pun menjelaskan bahwa dia membun-bunnya secara perlahan dengan menuangkan selalu kepada minuman, kopi yang Nani bikin, pokoknya semuanya, yaitu racun kadar arsenik atau racun tikus. Jadi racun yang digunakan Nani memang benar-benar berbahaya, dan itu bukan sekali langsung bisa gitu kan, meninggoy gitu kan, tapi benar-benar berulang di kehidupan sehari-harinya. Jadi racun itu perlahan-lahan Nani tumpahkan pada kopi yang setiap hari dia sajikan, pada makanan yang setiap hari dia sajikan juga. Jadi ya benar-benar apa yang dialami Samuel itu perlahan-lahan tubuhnya ya makin sakit gitu loh. Karena kadar racunnya ya bisa semakin tinggi. Dan itulah penyebab semua kematian suami Nani dan juga keempat anak Nani. Nani setelah menjelaskan itu dia benar-benar santai banget. Balik lagi dia masih santai. Dia nggak yang lari, dia yang nggak gimana-gimana. Dia udah, dia pasrah aja. Dia ikutin. Jadi bagaimana ini Pak? Dia malah melanjutkan kata-katanya kayak gitu. Ya polisi jelas dong langsung mengamankan, dan polisi juga sudah memegang bukti kuat terkait racun dari kadar arsenik dan juga pengakuan dari Nani sendiri. Tapi yang lebih mirisnya di sini adalah Nani harus membunbun keempat anaknya, buah hatinya, dan juga itu darah dagingnya gitu kan. Dia tega karena anak-anaknya memiliki kekurangan dan tidak sesuai dengan ekspektasi kehidupan romansa yang diimpikan Nani. Dan dari semua bukti lengkap, terus juga pengakuan Nani juga, Nani akhirnya dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dari pengakuan Nani ini juga yang membuat kasus ini ramai pada waktu itu di Amerika dan juga viral sampai saat ini sebenarnya, membuat warga sekitar juga bergidik ngeri karena Nani memiliki julukan The Giggling Nanny atau nenek yang banyak cekikikan. Dan dari kasus Nani ini juga di sini kita bisa melihat bahwa seorang nenek yang paling banyak tersenyum hangat justru bisa menjadi seseorang yang tidak masuk di akal. Nani jelas harus menghabiskan kehidupannya di jeruji besi.
Dan Nani pun juga harus menebus semua kesalahannya. Karena apa? Karena membunuh orang yang tidak bersalah hanya karena kekurangan yang tidak sesuai dari ekspektasinya. Nani yang mungkin tumbuh dari sebuah ekspektasi karena mungkin kurangnya sikap atau rasa sayang dari ayahnya yang ya normal gitu kan, mencintai dengan halus, lembut, terus juga cinta yang emang terasa gitu kan oleh seorang anak. Itu juga jadi penyebab mungkin Nani tumbuh dengan seperti itu, dimana tadi ayahnya sama sekali gak memperbolehkan dia bersosialisasi, dan kurangnya sosialisasi ini membentuk anak ya contohnya seperti Nani lah gitu. Dan Nani akhirnya meninggal pada tahun 1965 di penjara karena sakit leukemia. Jadi Nani meninggal di penjara, dan kasusnya ini benar-benar menjadi pengingat untuk kita semua bahwa rupa yang terlihat ramah, baik, dan juga paling membuat kita nyaman bisa jadi paling membahayakan. Dan seseorang yang terobsesi dengan cinta tidak akan pernah tahu bagaimana baiknya mencintai orang lain, karena dia sudah dibutakan oleh obsesinya. Jadi, apakah sebenarnya Nani ini merupakan korban dari masa kecilnya yang kurang baik? Atau Nani memang sudah memiliki tabiat atau keinginan menjadi seorang monster di balik senyum ramah? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk para pencinta kriminal dari seluruh dunia dan Indonesia, Sabang sampai Merauke, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap aman, waspada, dan terinformasi. Kasus-kasus mengerikan dari seluruh dunia sangat amatlah banyak, dan banyak pula yang tidak menyangka bahwa kasus ini benar-benar fakta adanya. Jadi, tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mendebarkan dan menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.